Nah, kalau di dalam kitabnya ada tulisan yang di situ bertuliskan ayat-ayat Al-Quran, walaupun itu hanya sepotong, itu tetap dikatakan ma fi hukmil mushaf, artinya mempunyai hukum yang sama seperti mushaf, selama tujuannya untuk dirosah atau dibaca. Tapi kalau itu ditulis bukan untuk dibaca, melainkan hanya untuk buat jimat atau raja, maka ya tidak sama seperti hukum mushaf, artinya disentuh dalam keadaan atas pun boleh. Bagaimana, mungkin sudah jelas? Jadi intinya potongan ayat Quran pun mushaf gitu, Ustaz? Iya, betul. Yang penting tujuan penulisannya itu untuk didirosah atau dibaca. Kalau ya untuk dibacanya itu baca gimana, Ustaz? Apa lita'abud atau untuk lidirosah atau bagaimana dibacanya? Ini. Artinya kan buku-buku itu kan nggak absen dari ada ayat potongan Al-Quran karena dalil dan sebagainya. Betul. Bahwa kalau yang dimaksud itu hanya tulisan Al-Quran saja, maka nanti kan tinggal melihat tujuan dari penulis itu Al-Quran ini dibuat sebagai bacaan atau hanya sebagai hiasan. Seperti kaligrafi itu kan hiasan, ya kan Bu? Ya, itu bukan termasuk ya. Kalau buku itu dalil, ini buku bahasa Indonesia lah gitu ya, terus ada dalil, ini kan nggak mungkin dari nggak mungkin sepi dari dalil gitu, dari Al-Quran, dari ayat Al-Quran, dan itu bukan untuk hiasan. Bagaimana? Betul. Kalau ini ada hukum tulisannya Al-Quran saja, ini juga ada hukum tulisan Al-Quran yang di situ bercampur dengan tulisan-tulisan yang lain seperti di tafsir atau seperti di buku-buku itu. Maka kami menjelaskan begini, bahwasanya kita harus tahu tujuan lidirosah atau tujuan ujimat atau hiasan itu kan kembalinya kepada si penulis. Nah, setahu saya bahwa tulisan Al-Quran yang ada di buku-buku sebenarnya bukan untuk lidirosah, tapi hanya untuk sebagai dalil bahwa isi buku itu memuat hukum atau memuat cerita. Dalilnya apa? Oh, di ayat ini, di hadis ini. Ya meskipun pada akhirnya itu ya mau tidak mau dibaca. Tapi kan kita harus fair. Tujuan yang dianggap itu tujuannya si penulis. Jadi, kan berarti kan bedanya kan dirosah sama ta'abud, itu bedanya itu. Ya, betul. Setahu yang ma'jur saya itu kan. Ya. Yang ma'jur itu kan ta'abudnya. Betul. Bahwa yang dimaksud lidirosah itu ya musab-musab yang berarti murni, itu yang biasanya di makam-makam itu untuk dibaca. Yasin Fadilah itu ya. Atau mungkin apalagi ya musab-musab yang ada di masjid-masjid itu. Buku-buku zikir. Ya, buku-buku zikir itu tujuannya untuk dibaca. Bahkan untuk lita'abud. Sehingga yang membaca itu juga mendapatkan pahala khusus. Sementara tulisan-tulisan Al-Quran yang potong-potongan itu seperti di tembok-tembok itu, kalau memang ada tujuan lain selain lidirosah atau ta'abud, seperti untuk hiasan kaligrafi, seperti untuk dalil-dalil penguat ungkapan-ungkapan dalam buku, nah itu sebenarnya bukan termasuk dihukumi mushaf. Cuma meskipun boleh disentuh dalam keadaan hadas, tetap harus dimuliakan. Tidak boleh ditaruh di bawah, harus ditaruh di tempat yang layak, semacam itu. Mungkin bagaimana bisa diterima penjelasannya? Tapi ini pendapat Syafi'i kan ya, Ustaz? Iya, kalau kita buka khazanah itu banyak, Bu. Ya sebenarnya kalau kita boleh menjelaskan begini. Saya kemarin juga ditanya masalah apakah boleh sih si perempuan yang haid atau junub itu membaca Al-Quran. Ada istilah membaca, ada istilah menyentuh ya. Ya ini kalau kita
pakai pendapat Syafi'iyah ya memang tidak boleh, hampir tidak ada kalau yang memperbolehkan. Tapi kalau kita mau mengkaji Membaca pun mazhab nggak lain, boleh ya? Membaca nggak pun boleh, nggak boleh. nggak boleh. Bagi orang haid haram untuk membaca Al-Quran. Orang junub juga sama. Tapi begini Bu, dalam mazhab Maliki kalau nggak salah itu memang ada keterangan yang memperbolehkan orang yang di situ junub untuk membaca Al-Quran atau orang haid membaca Al-Quran. Mereka mendasari bahwasanya apa namanya ayat yang dipahami oleh mazhab Syafi'i itu beda dengan mereka. Beda pemahamannya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu kalau nggak salah kan apa pemahaman kalau masu itu nggih, masu apa? Lams. Lams. Kalau masu itu musab yang membaca itu. Lah ya masuh. Kalau membaca itu nggih. Kalau membaca Al-Qur'an ini saya lupa ayatnya. Ya, maaf pokok rumusannya semacam itu. Seingat saya Malikiyah itu memperbolehkan. Nah, ini akhirnya sebagai solusi bagi orang haid yang mungkin dia mempunyai tanggungan untuk mengajar atau tanggungan untuk apa namanya melalar Al-Qur'annya. Misal dia itu orang yang hafidhoh, sehingga ketika dia nggak melalar, dia lupa malah terkena dosa sebab tidak melalar Al-Qur'an. Ngoten. Sehingga pendapat Malikiyah ini bisa dipakai. Nanti akan kami lampirkan di grup pendapat ini. Ya mungkin bagaimana ada yang ditanyakan lagi? Tapi kalau Malikiyah itu kalau menyentuh mushaf itu sudah apa? Kriteria mushaf untuk dalam Malikiyah apa Ustaz? Kalau menyentuh mushaf ini bukan Maliki yang memperbolehkan, tapi ada ulama entah yang jelas itu malah Zohiriyah yang saya tahu itu. Jadi Zohiriyah itu memahami ini sebagai kazanah saja, sebagai kazanah. Zohiriyah itu memahami bahwasanya ayat yang dipakai oleh mazhab Syafi'i la yamassu illa mutahharun. Kalau Syafi'iyah kan mengartikan bahwa la yamassu illa mutahharun itu mushaf tidak bisa disentuh kecuali orang yang dalam keadaan suci. Tapi kalau Zohiriyah nggak semacam itu. La yamassu illa mutahharun itu mereka mentakwili la yamassuhu itu Al-Qur'an yang berada di Lauhil Mahfuz yang belum diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak bisa disentuh kecuali al-mutahharun. Ilal mutahharun atau malaikat-malaikat yang suci dari dosa atau malaikat-malaikat yang maksum. Macam itu. Sehingga menurut Az-Zohiri ini mengatakan bahwa ayat la yamassu mutahharun nggak bisa dibuat untuk mengharamkan mushaf atau menyentuh. Tapi ya masuk akal itu. Apa? Masuk ya, akal itu. Ini hanya kazanah saja Pak yang saya sampaikan. Tapi kok ini ya Ustaz ya. Saya kok ini jadi bertanya kalau itu mazhabnya Zohiri. Soalnya kalau dari caranya Zohiri itu kan nggak takwil kan Ustaz. Dia kan Zohirnya saja. Harusnya kan Babil Aula itu dia bilang seperti Syafi'i, malah saya lihat ini yang lebih Zohir itu adalah pendapat Syafi'i gitu. Ya, ini yang saya ingin jelaskan juga bahwa kata-kata Az-Zohiri sebenarnya jangan dipahami Daud Az-Zohiri itu mengingkari majas sehingga mereka hanya memakai hakikat saja. Jangan dipahami bahwa Az-Zohiri itu tidak memakai kias. Jadi mereka itu hanya memakai teks saja. Sebenarnya enggak. Az-Zohiri itu hanya istilah bahwa mereka pada umumnya menghukumi sesuatu itu dengan teks-teks yang zohir. Adapun di dalam mengartikan lafaz itu ya tidak bisa dipungkiri, Bu. Mesti kita tidak bisa terhindar dari yang namanya hakikat atau majas. Siapapun itu. Tidak ada yang bisa memaknai ini secara hakikat saja, enggak ada. Atau majas saja juga enggak ada. Seperti yang saya ceritakan dulu, juga pernah saya baca ini ya, ada ulama Saudi itu ya, yang mengatakan bahwa dia itu tidak percaya dengan konsep majas dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak boleh diartikan keluar dari mana hakikatnya. Ya, memang ada yang pendapat semacam itu.
Dan kebetulan ulama Saudi ini buta. Kalau nggak salah itu bin Bas atau siapa itu kan buta. Nah, ketika dia melontarkan pendapat bahwa Al-Quran itu tidak boleh dipahami dengan majas, harus dengan hakikat. Ada seorang ulama Ahlussunnah ini istilahnya bertanya, mendebat tapi dengan cara halus. Bagaimana menurut pandangan antum mengenai ayat wa mangkana fi hadzi a'ma wa fil akhirati a'ma itu loh. Barang siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat ini buta. Nah, ini akhirnya ulama Saudi itu ya tidak bisa menjawab. Karena ketika dia memaknai dengan hakikat, ya fatal, Bu. Dia di dunia buta, berarti di akhirat juga buta. Wa'adolu sabila dan tersesat. Padahal yang dimaksud itu bukan buta mata, akan tapi hatinya saja yang buta tidak dapat hidayah. Semacam itu. Ya, ini contoh bahwa nggak ada ulama yang di situ memaknai hanya secara hakikat saja tanpa majas, juga tidak ada ulama yang di situ tidak memakai kias. Tidak ada. Bahkan sekelas Az-Zahiri pun juga semacam itu. Lalu Ustaz, jadi itu tadi yang masalah menyentuh mushaf itu tadi, mazhab 4 itu sepakat Ustaz mengharamkan juga. Kayaknya semacam itu. Menyentuh. Nanti kalau memang ada call solusi itu maksudnya ini kan kaitannya saya sering ditanya itu orang head ketika mengajar itu kan mau nggak mau menyentuh mushaf. Setahu saya ini memang ada jalan Daul Al-Dhori yang memperbolehkan, entah kerangkanya itu karena darurat taklim, aslinya tetap haram, tapi karena memang ada darurat kebutuhan untuk mengajar, kalau nanti nggak pakai mushaf maka pembelajaran itu juga tidak berjalan. Ya entah kerangkanya itu atau memang ada yang memperbolehkan dari awal. Nanti saya lampirkan di grup fikih sosial ini pendapat-pendapatnya. Bagaimana, mungkin ada yang tanyakan yang lain? Sudah Ustaz. Kalau sudah, kita berpindah pada sub halaman 35 mengenai kitab yang dipakai di Jamiah Nahdlatul Ulama. Bentar, ini saya kasih dulu. Nah, ini mungkin bisa dibaca halaman 5, menggali hukum Islam. Ini saya sebutkan karena kita sering salah paham di dalam memposisikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Sebagaimana dulu pernah dipahami bahwa ada jargon kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tapi realitanya mereka juga tidak bisa terlepas dari yang namanya memahami hukum, ya lewat ustadz-ustadz itu, atau melalui ulama-ulama versi mereka, atau melalui buku-buku bacaan. Nah, oleh karenanya di Nahdlatul Ulama ini dirumuskan bahwa sebagai jamiah, terus sekaligus gerakan diniyah istimaiyah, maka Ahlussunnah wal Jamaah itu menganut paham, atau Nahdlatul Ulama menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti secara tauhid ini mengikuti mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi, mazhab Abu Ja'far atau Hawi yang mengenalkan sifat 20 itu. Secara fikih menganut mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, dan untuk tasawuf itu biasanya mengikuti Imam Junaid dan Imam Al-Ghazali. Sebenarnya mazhab-mazhab yang lain banyak, hanya saja kadang berbenturan atau berbeda dengan yang dianut oleh mayoritas. Mungkin dari sini ada yang tanyakan, kami persilahkan. Tapi sebagian besar NU kan Syafi'i ya, Ustaz? Ya, betul. Nah, ya, untuk mazhab di NU tetap mazhabul arba'ah, akan tapi karena di Indonesia itu penyebar umat Islamnya Wali Songo itu ibadahnya menggunakan Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah, seperti mewajibkan niat, kemudian membaca basmalah itu Pak ya, kemudian kunut di waktu subuh.
Nah, maka ya bisa kita klaim lah sementara ini mazhab Syafi'i itu paling besar di sini. Tapi tidak menafikan juga ada mazhab-mazhab yang lain meskipun kecil. Seperti di tetangga itu kan, di tetangga kita mazhab sebelah itu ada yang subuhnya nggak pakai kuno, ada yang Fatihahnya nggak pakai bismillah. Ya, itu betul itu. Ya memang. Cuma kurang familiar karena kita itu menganut mazhab Syafi'i. Nah, itu saya pernah baca tentang Kiai Sahal ini. Beberapa kali itu mengambil mazhab yang bukan Syafi'i, ya, Ya, betul, Pak. Artinya begini, meskipun kita itu menganut mazhab Syafi'i, tapi praktek amaliah kita itu kadang pakai mazhab lain dan itu tidak kita rasa. Dulu pernah saya jelaskan masalah muamalah. Seperti saya contohkan, semisal saya contohkan jual beli pupuk kandang, pupuk yang berasal dari kotoran itu, Pak. Yang dibuat untuk penyuburan tanah itu kan sekarang itu sebenarnya lebih bermanfaat daripada pupuk kimia. Karena bisa menyuburkan. Tapi repotnya begini. Di dalam mazhab Syafi'i, transaksi itu harus mensyaratkan bahwa barang yang dijual itu harus tohiron, harus suci. Berarti seperti jual beli bangkai atau jual beli pupuk kotoran itu ya tidak sah. Tapi di mazhab lain itu ada yang memperbolehkan, yaitu mazhab Hanafi. Karena apa? Karena mazhab Hanafi itu tidak sesempit mazhab Syafi'i di dalam memahami komoditi barang yang boleh dijual. Terutama fikih muamalah ya. Ya, betul. Dan mazhab Hanafi, komoditi itu tidak harus suci, yang penting bermanfaat. Sehingga rata-rata penjualan barang-barang yang menurut mazhab Syafi'i tidak bermanfaat seperti jual beli semut, jual beli angkrang itu Pak ya, atau jual beli kotoran yang nggak sah itu di mazhab Hanafi rata-rata sah. Atau kalau di mazhab Hanafi itu jual beli babi gimana, Ustaz? Jual beli babi untuk apa, Pak? Nggak ada. Jual beli babi untuk ya bebas, Ustaz. Nah, ini artinya begini, Pak. Jangan dipahami bahwa komoditi meskipun ini meskipun ada yang memperbolehkan dalam keadaan tidak suci, ini otomatis bisa dijual bebas. Karena dalam mazhab Hanafi juga mempertimbangkan manfaat juga. Walaupun barang itu suci, tapi kalau nggak bermanfaat juga nggak sah. Kalaupun barang itu tidak suci, tapi bermanfaat, sah. Nah, barang yang tidak suci, sudah tidak bermanfaat, yang otomatis lebih tidak sah. Oleh karenanya, ada sebenarnya, kalau memang batas khazanah saya jelaskan. Sebenarnya dalam jual beli perkara-perkara yang mengandung babi ini, Pak, itu kalau kita pakai kaul-kaul yang ada di dalam kitab itu ada yang memperbolehkan. Akan tetapi di dalam pemakaiannya kita tidak berani. Karena apa? Karena riset sudah membuktikan bahwasanya zat yang mengandung babi itu lebih banyak mandorotnya daripada manfaatnya. Parasitnya, penyakitnya itu banyak. Tapi kalau memperbolehkan, ada. Sekarang malah banyak babi guling gitu. Nah, kalau itu beda lagi, Pak. Beda lagi. Yang saya maksud itu adalah untuk obat apa gimana? Komoditi, ya betul. Komoditi atau pangan atau apa itu yang mengandung zat yang di situ berasal dari babi. Kan banyak itu. Tidak harus berupa makanan-makanan babi, tidak. Vaksin. Ya, vaksin itu, atau mungkin pincin. Pincin itu semacam apa ya? Penyedap. Ya, meskipun itu masih simpang siur atau masih ada perdebatan apakah memang betul ada peranan zat babi di dalam prosesnya, tapi kan diakui atau tidak, entah sebagai itu hanya pembersih atau penetral pincin saja, tidak sampai dibuat campuran, tapi kan di situ mengandung, dibahasakan mengandung. Ada lagi itu zat untuk mengenyalkan permen, misal. Itu diakui atau tidak, seperti gelatin itu kalau nggak salah, gelatin. Nah itu kan diakui atau tidak, Barat pun sudah mengakui itu memang mengandung unsur babi, entah sebagai bahan campuran atau sebagai hanya pemproses saja. Nah, oleh karenanya, kalau kita berpijak pada mazhab
Syafi'i ya jelas tidak sah karena itu disinyalir ada hal yang najis. Tapi kalau mazhab lain ya kemungkinan ada. Ya, bukan kemungkinan, memang ada yang memperbolehkan karena memang itu bermanfaat. Akan tetapi sekali lagi kita tidak berani menggunakan pendapat ini karena ya saya kira terlalu riskan kita itu mengkonsumsi hal-hal yang mengandung zat babi. Loh, alasannya apa Ustadz mereka itu? Maksudnya? Yang memperbolehkan tuh alasannya apa? Kok ini? Jadi, artinya kan gini. Artinya kan gini. Kalau kita lihat dari segi manfaatnya gitu ya, manfaatnya. Tapi manfaatnya itu kan misalnya permen gitu ya. Misalnya permen. Manfaatnya apa gitu? Maksudnya kan gelatin untuk permen itu sendiri nggak doruri buat kita gitu loh. Iya betul. Oleh karenanya untuk makanan gitu. Artinya seperti itu kan exception gitu. Sebenarnya dalam mazhab mereka pun saya rasa gitu. Jadi bukan seperti bukan seperti pupuk kandang tadi, udah beda gitu loh. Karena itu kan dimakan langsung sama kita. Ya. Ya kalau di ayatnya kan jelas kan ya. Lahmul khinzir atau Berimat alaikum al-maitah itu ya. Sudah jelas aklu atau konsumsi itu hukumnya memang berbeda dengan penerapan atau pemanfaatan babi untuk keperluan yang lain. Tapi begini Bu, ini juga kita membahas standar kesucian dalam zat. Jadi kalau mazhab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i itu setahu saya di dalam memahami makanan-makanan yang mengandung zat babi itu sangatlah ketat. Sehingga ketika sebuah makanan itu sudah jelas diyakini bahwa itu mengandung unsur yang perkara yang najis, bagaimana babi itu kan najis mughaladhah, maka itu haram. Meskipun bentuknya najis itu tidak terlihat sama sekali. Tapi kalau mazhab Hanafi ada konsep istihlak. Istihlak itu maksudnya najis yang di situ sudah tidak tampak atau sudah berubah sehingga tidak terlihat airnya. Nah, mengapa mereka memperbolehkan? Karena memang masuk akal juga nalarnya. Panjenengan itu pernah mungkin mengkaji coka. Coka itu kan fermentasi dari khomer, ya kan ya? Fermentasi dari aslinya kan khomer. Nah, khomer itu haram dan bahkan najis. Dan ketika dibiarkan atau difermentasi menjadi coka, itu kan boleh. Nah, itu yang mengilhami mazhab Hanafi yang di situ mengungkapkan ada konsep istihlak. Karena apa? Karena dzatiyahnya tidak terlihat. Sehingga kalau kita hanya secara khazanah, itu memang ada. Bahwa perkara-perkara yang di situ mengandung zat babi sekalipun, asalnya dzatiyahnya tidak tampak. Dzatiyah bentuknya tidak tampak itu ya menurut mereka ya boleh. Tapi seperti kalau walaupun itu tanpa dengan usaha, Ustadz. Artinya kan kalau dalam hadis itu katanya sih karena itu kan secara alami dia berubah menjadi cuka gitu. Tapi kalau kita bikin dicuka-cukain, disengaja untuk dibikin cuka, katanya nggak boleh. Ya, itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi, ada orang semisal merubah khomer menjadi coka dengan memasukkan zat perubah seperti permen karet atau apa itu kan bisa untuk merubah khomer menjadi coka, maka boleh. Nah, sehingga ini yang saya maksud konsep istihlak itu dari situ. Ya. Tapi ini sekali lagi hazanah, tidak saya sampaikan sebagai amaliyah. Kalau secara amaliyah saya nggak berani tetap. Kalau berarti kalau menurut mazhab Hanafi green sand itu ini dong Ustaz. Saya tuh pernah baca itu tentang green sand itu katanya gini. Itu kan dijual bebas ya Ustaz. Green sand itu katanya zero alkohol. Tapi aslinya dia beralkohol gitu. Dari beralkohol terus alkoholnya dipres, dihilangkan gitu. Itu kan dengan usaha menzirokan alkohol itu kan dengan muhawalah gitu. Oh berarti potensi memabukkannya atau berapa persen kandungan memabukkannya itu sudah berkurang hilang atau sama sekali. Ya itu kalau memang
konsep istihlak dalam madzhab Hanafi memang dikenal. Artinya tidak harus alami. Kalau ada proses secara sengaja, boleh. Tapi ini sekali lagi kita tidak menyampaikan untuk diamalkan, tapi hanya secara khazanah. Karena ya kita tidak bisa menutup-nutupi ada pendapat utama. Kalau kalau lele itu Ustadz, lele yang makan itu kotoran itu pakai konsep yang mana Ustadz? Ya. Apakah pakai istihlak juga? Jalalah istilahnya itu, hewan pemakan kotoran. Di dalam madzhab Syafi'i hukumnya khilaf, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Maksudnya begini, artinya di dalam madzhab Syafi'i ada yang memandang karena konsumsinya itu, hewan itu mengkonsumsi perkara-perkara yang najis, maka dagingnya pun juga berpengaruh, berarti mengandung unsur najis. Tapi kalau menurut satu pendapat, itu tidak apa-apa. Karena apa? Karena perkara yang di situ najis yang dikonsumsi itu telah berubah menjadi darah, menjadi berarti istihlak tadi juga. Iya, tapi konsepnya beda dengan istihlak versinya Hanafi. Konsepnya apa namanya, Ustaz? Ya istihlak, akan tapi standarnya yang beda. Itu kan alami, yang ada di hewan itu kan alami. Ya kalau kita semisal kaku juga, dalam artian loh, itu makan kotoran berarti dagingnya dari kotoran loh. Jangan ke arah situ, Bu. Kalau makan tumbuhan sekalipun, tumbuhan itu diproses kan ya jadi darah, kemudian jadi daging. Sama sebenarnya. Nah, cuma ya kita hanya menyampaikan hukum bahwa di madzhab Syafi'i itu ada dua. Ada yang haram, ada yang makruh. Sehingga, pripun? Saya dengar dulu katanya kalau lele kayak gitu dalam madzhab Syafi'i itu di karantina dulu gitu, Ustaz. Enggak ya? Ya betul. Jadi begini, ada yang mengatakan makruh, tapi ketika akan dikonsumsi sebaiknya dia dikasih makanan rumput atau makanan yang tidak najis selama 40 hari. 40 supaya hari menetralisir. Iya, memang betul. Supaya lele tutup semua, kan? Nah, betul. Artinya dagingnya itu berubah karakternya atau rasanya. Ya kalau makanannya kotoran terus kan di daging juga pengaruh Bu rasanya. Nah, ini memang ada di kitab itu. Harus menunggu, bukan harus bahasanya, seyogyanya menunggu 40 hari. Kalau yang mengatakan makruh itu. Baik. Oke, Ustaz, terima kasih. Bagaimana mungkin? Tapi orang di Lamongan, pecel-pecel Lamongan itu semua jual lele semua. Iya. Tapi kan lele sekarang nggak begitu, Ustaz. Itu zaman dulu. Kalau sekarang kan udah pur itu kan lele. Ya, ya makanan kimia itu atau pur itu betul. Ada yang tanyakan lagi atau mungkin saya teruskan? Oke, monggo Ustaz. Kemudian kita beranjak kepada ulama mana yang bisa diikuti dalam masalah. Ustaz, maaf Ustaz. Maaf ini. Apa? Seperti yang dibahas di awal tadi ya Ustaz ya, yang saya baru dengar itu. Kan bahwa kita itu menyikapi permasalahan itu gimana tadi, ada yang implementer, ada yang ya bahasanya tadi ada tekstual kontekstual lah gitu lah. Tekstual ya betul. Oke. Artinya hal ini gitu loh, kontekstual ini yang dimaksudkan itu bagaimana penerapannya gitu. Apakah ada batasan-batasan tertentu mengkontekskan sesuatu itu harus masih sesuai mazhab atau apa. Nah, kalau misalnya kontekstualnya seperti itu tadi yang ya artinya itu kita boleh mengaplikasikan kontekstual itu berarti kita boleh berijtihad atau kita boleh kita harus merujuk yang sumber-sumber yang ada, atau bagaimana batasannya gitu loh Ustaz?
Soalnya kan gini kan jadi jadi pembenaran juga buat orang yang mau bikin revolusi hukum gitu loh, Ustaz. Ya, betul. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau jelaskan, Bu, prosesnya itu sulit dan prosesnya itu lama. Dan di situ harus satu, kita rajin ya mengkaji kitab-kitab fikih itu. Karena kitab fikih itu kan sumber hukum kita. Artinya kita nggak bisa memahami dohir atau mungkin nas Al-Quran tanpa bantuan-bantuan dari kitab fikih itu. Karena kitab fikih itu yang memuat masalah hukum secara khusus. Nah, sehingga begini, di dalam Nahdlatul Ulama, terutama saya juga di pesantren itu, saya juga sering diajarkan kitab-kitab kurikulum itu seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in, itu sebagai dasar. Dan tidak cukup itu saja, Bu. Tapi juga ada proses istilahnya itu kita kaji secara pengembangan. Pengembangan itu dengan cara mencari dawabitnya, batasan-batasan istilahnya itu. Semisal. Nah, ini dia Ustadz, untuk mengembangkan itu loh. Akhirnya mengembangkan. Nah, ketika kita sudah membaca dawabit gitu, kita dawabit ini, akhirnya masih ada bertanya juga, boleh nggak kita memakai dawabit gitu kan? Gitu loh. Iya, artinya betul. Di mana titik kita untuk terbang itu istilahnya? Iya. Ya, akhirnya karena memang keterbatasan kita di dalam memahami, maka perlunya ada konsep perkumpulan orang-orang yang di situ mempunyai keahlian pakar bidang masing-masing. Oleh karenanya kalau di pondok itu ada istilah basul masail atau musyawarah kitab fikih. Meskipun musyawarah kitab fikih, tapi kadang juga menghadirkan orang yang memahami usul fikih, orang yang memahami kaidah fikih sebagai penunjang. Karena kalau kita pelajari secara otodidak atau secara sendiri itu sulit, bahkan mustahil kita bisa menguasai keseluruhan. Oleh karenanya kita butuh orang sebagai sparring partner itu ya, sebagai teman diskusi itu untuk memberi masukan-masukan pada kita dan untuk menggali hukum itu supaya lebih valid dan menghasilkan keputusan lebih berkualitas. Ya kalau kita bicara, pada akhirnya itu boleh terbang atau tidak, Ustaz? Akhirnya itu. Kalau maksudnya bagaimana? Pada akhirnya itu boleh mengembangkan speknya itu, Ustaz. Kan pengembangannya itu loh, di titik mana kita itu boleh mulai mengembangkan spek gitu. Ya, boleh saja sesuai kapasitas kita. Artinya begini, kalau kapasitasnya Imam Syafi'i dulu, beliau bisa menggali hukum dari Al-Quran dan hadis secara langsung. Tapi kalau sekarang, berarti kita harus kaji kitab fikih dan kita boleh menghukumi suatu itu dengan cara menyamakan kasus itu dengan teks yang ada di dalam kitab fikih. Ya seperti tadi, masalah mushaf digital itu di kitab fikih tidak ada secara soreh. Tapi di situ ada tangdirannya, yaitu mushaf kertas, kemudian mushaf atau tulisan Al-Quran yang ditulis di tembok. Sehingga kita simpulkan, oh ternyata yang dimaksud mushaf itu tulisan-tulisan dalam bentuk ukiran atau tinta, atau mungkin apalagi itu pahatan. Nah, sehingga mushaf yang ada digital itu apakah tulisan juga bukan, ukiran juga bukan, tapi itu hanya cahaya, bayangan. Bayangan. Sehingga ada permasalahan unik begini, Bu. Panjenengan tahu kubah yang terbuat dari kaca yang di situ ada tulisan lafaz Allah itu. Biasanya ketika matahari itu memancar, Bu, ya. Lafaz Allah itu kan pancarannya kan di lantai itu kan ada tulisan Allah juga. Mungkin pernah melihat kubah semacam itu. Enggak, Ustaz. Jadi dulu pernah ada itu di kubah kaca, di situ tulisannya lafzul jalalah Allah itu ya. Itu ketika terkena cahaya matahari, akhirnya cahaya matahari yang di lantai itu juga membentuk lafzul jalalah. Nah ini sempat jadi geger, apakah itu tulisan atau tidak? Nah ternyata, itu bukan tulisan, karena itu hanya bayangan saja. Artinya kita itu tidak
istilahnya ketat di dalam menghukumi. Ya cukup kita samakan saja dengan kasus-kasus yang ada. Ternyata mushaf itu tulisan, pahatan, atau ukiran. Nah, berarti selainnya itu, ya sebenarnya bukan mushaf seperti di HP itu. Akan tetapi, kalau memang kita itu orang yang beretika, ya sebaiknya memposisikan tulisan-tulisan yang ada di HP itu, yang berbentuk mushaf ini, sama seperti tulisan yang ada di dalam Al-Quran. Berarti nggak boleh scroll-scroll gitu ya Ustaz ya? Baca scroll-scroll itu. Iya, iya betul. Dulu itu ada yang menghukumi begini malah, Bu. Kaset pita itu, Bu, kaset pita. Kaset pita itu, dulu kaset pita itu, yang mengandung suara Al-Quran itu loh. Oh, oke. Okay. Oh, itu harus disentuh dalam keadaan bersuci. Karena itu mengandung mushaf. Itu ada yang sampai keras semacam itu. Akhirnya sama yang lentur, diintai. Loh, kalau semacam itu berarti hafid sama hafidho tidak boleh masuk WC. Okay. Karena apa? Karena dia mengandung Al-Quran gitu. Okay. Artinya kan kalau kita terlalu ketat dan kita tidak tahu patokannya di dalam kitab ini ya sulit juga gitu. Okay. Oleh karenanya kalau kita ingin menghukumi suatu harus kita paham teks minimal kitab Fathul Qorib atau Fathul Mu'in itu. Harus paham konsepnya. Sehingga orang nggih ngapunten, mereka-mereka yang di situ tidak pernah baca kitab kuning, hanya mengandalkan hafalan Al-Quran. Ya saya yakin lama-kelamaan mereka yang menghukumi itu akan ngawur. Dalam artian mereka itu serampangan di dalam memahami. Mungkin bisa dipahami penjelasannya atau bagaimana? Oke, sampun Ustaz. Maaf karena memang waktu yang membatasi, kita sambung di grup. Kalau ada pertanyaan, silakan panjenengan jelaskan dalam bentuk tulisan. Nanti akan saya jawab insya Allah di grup ini. Untuk pertemuan pertama, maaf kami tidak bisa meneruskan karena sudah maghrib, waktu yang membatasi. Insya Allah kita sambung besok hari Kamis di jam yang sama ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.